Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi itu sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik subscribe, like, dan komen. Karena semua itu membuat Mbah Wira semangat dan bahagia untuk terus berbagi dan mengedukasi. Oke, sedulur semua, kali ini kita ada terawangan 3 buah benda dari klien nomor 4704. Mbah Wira ulangi, dari klien nomor 4704. Terawangan masuk pada tanggal 12 Desember 2022 pada saat promo 12-12 diskon 50%, dan baru bisa Mbah Wira layani hari ini tanggal 20 Desember 2022 jam 21:15. Oke, langsung saja. Untuk benda yang pertama yaitu sebuah batu yang dijadikan liontin. Benda yang kedua yaitu sebuah haikal dewa. Benda yang ketiga yaitu tembang liring bergambar semar. Ya, ada 3 benda. Sebelum Mbah Wira terawang, Mbah Wira perlu sampaikan bahwa Mbah Wira tidak tahu ketiga benda ini belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa, ataupun dalang yang membuat siapa. Oleh karenanya hasil terawangan tidak ada unsur ingin menjatuhkan atau menjelekkan siapapun. Semua murni benar-benar apa adanya sesuai dengan kondisi benda yang diterawang. Yang kedua adalah Mbah Wira menyampaikan apa adanya, tidak ada unsur ingin menjatuhkan siapapun karena unsur persaingan usaha itu tidak ada. Kenapa? Karena Mbah Wira tidak jualan liontin, Mbah Wira tidak jualan haikal dewa, Mbah Wira juga tidak jualan tembang liring. Jelas ya? Walaupun Mbah Wira tahu kok haikal dewa dan tembang liring itu harganya lumayan mahal. Ya, harganya kisaran di atas 10 juta, Mbah Wira tahu itu. Tapi mohon maaf, Mbah Wira harus menyampaikan apa adanya karena Mbah Wira tidak merasa hebat ketika Mbah Wira menyampaikan sesuatu yang indah-indah saja tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya, jadi sebelumnya Mbah Wira mohon maaf. Adapun apakah klien tersebut bersedia menerima hasil terawangan itu atau tidak, saya kembalikan ke diri Anda. Ya, kalau memang tidak siap ya tidak apa-apa. Itu Mbah Wira tidak bisa memaksa dan itu sudah di luar kekuasaan Mbah Wira. Kemudian Mas, apapun nanti hasil terawangannya, benda ini adalah milik Anda. Benda ini ada di Anda. Benda ini Anda yang pegang. Oleh karena itu apabila Anda merasa hasil terawangan Mbah Wira kok tidak cocok, langsung dites saja. Misal benda yang pertama kosong, langsung dites. Benar nggak benda ini kosong? Benar nggak tuannya jalan sesuai dengan iklan? Benda kedua, Mbah Wira bilang kosong. Benar nggak ini kosong? Benar nggak ada tuannya? Langsung dites. Sesuai dengan iklan nggak hasilnya? Kalau memang sesuai, berarti anggap saja Mbah Wira yang tidak bisa melakukan terawangan, ya. Kalau hasil terawangannya tidak sesuai, maka anggap saja Mbah Wira yang tidak bisa melakukan terawangan. Tapi kalau ternyata gitu kan, ketika Anda tes hasilnya juga ternyata tidak sesuai dengan iklan, yang sesuai dengan hasil terawangan yang Mbah Wira, maka ya harap bersabar. Semua itu adalah bagian dari perjalanan supranatural. Kita memang harus keceklong beberapa kali sebelum kita menemukan sesuatu yang baik, kayak gitu ya. Oke, 3 benda ini akan Mbah Wira cek dengan metode yang sama. Metode yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Kenapa? Karena namanya benda bertuah, itu adanya tuah dari kandungan energi yang ada pada dirinya. Memang ada benda-benda bertuah tanpa ada energi, itu ada memang, tapi jumlahnya sangat sedikit sekali atau disebut dengan minoritas. Mayoritas adanya benda bertuah, tuahnya itu karena ada energi. Oleh karenanya vibrasi energi menjadi satu metode yang digunakan pertama kali. Mbah Wira tahu kalau haikal dewa dan tembang liring itu seringkali memang mengandung energi. Itu udah banyak di video-video Mbah Wira terawangan haikal dewa, tembang liring yang memang tuah-tuahnya ngeri-ngeri, itu semua secara energi kerasa kuat banget. Nah, kita kembali ke klien nomor 4704. Untuk benda yang pertama yaitu sebuah liontin, Mbah Wira cek tidak ada kandungan energinya. Ya, kemudian benda yang kedua haikal dewa, Mbah Wira cek juga tidak ada kandungan energinya. Kemudian yang ketiga tembang liring bergambar semar, ini juga Mbah Wira cek tidak ada energinya. Loh Mbak, kok bisa tidak ada energinya, itu gimana sih Mbak? Benar, energi itu ada macam-macam. Yang pertama yaitu energi alam semesta, yaitu energi yang berasal dari alam, kemudian alam yang memasukkannya ke dalam benda, alam yang mengisinya ke dalam benda untuk merubah atau dalam rangka merubah karakter dari benda,
ya, dari yang semula tidak bertuah jadi bertuah. Benda-benda yang seperti ini seringkali disebut dengan mustika. Kalau haikal sama tembang liring jelas ini tidak mengandung energi alam karena ini buatan manusia. Untuk batu yang pertama dimungkinkan ada energi alam, tapi ini Mbak Wira cek nggak ada energi alamnya. Loh, kok Mbak Wira yakin banget kalau ini nggak ada energi alamnya? Ya, karena Mbak Wira biasanya bermain dengan energi alam saat menggunakan ilmu Aji Coroko Sungsang. Oleh karenanya Mbak Wira kenal dan hafal karakter energi alam, gitu ya. Yang kedua yaitu energi manusia. Kok bisa ada energi manusia dalam sebuah benda? Ya, karena memang sengaja diisi oleh si peritual, oleh praktisi yang beritual. Ada banyak metode dan cara yang bisa digunakan. Salah satunya adalah prana. Ya, Mbak Wira bisa menggunakan prana. Oleh karena itu Mbak Wira tahu bahwa energi manusia itu bisa diinjekkan ke dalam benda, bisa dikunci ke dalam benda. Untuk benda yang pertama Mbak Wira cek nggak ada energi manusianya. Yang kedua haikal dewa, dan yang ketiga tembang liring itu memang seringkali mengandung energi dari praktisi yang meritualkan, seringkali begitu. Dan banyak Mbak Wira jumpai haikal dewa maupun tembang liring itu yang mengandung energi dari praktisi yang meritualkan, entah dalam rangka memberikan tuah pengasihan kerejekian ataupun dalam rangka hanya mengunci saja. Tapi memang seringkali ada energinya. Nah, untuk benda dari klien 4704 ini udah Mbak Wira cek tidak ada energi manusianya, baik yang batu benda pertama liontin, yang kedua haikal dewa ataupun tembang liring, ini tidak ada energi manusianya. Sudah Mbak Wira cek. Ini Mbak Wira cek ada 3-4 kali benda Anda ini, karena terawangnya udah lama, udah masuk dari tanggal 12. Ya, jadi setiap kali Mbak Wira buka chat Anda, Mbak Wira cek, oh kosong. Besoknya Mbak Wira cek lagi, oh kosong lagi. Besoknya Mbak Wira cek lagi, oh kosong lagi. Sampai malam ini tiba giliran Anda untuk dilayani, memang masih kosong. Ya, itu menandakan bahwa memang bukan Mbak Wira yang nggak bisa nerawang, memang bendanya kosong kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, kemudian diikat perjanjian untuk melayani dan membantu manusia, itu namanya khodam. Kalau nggak diikat perjanjian, disumpah untuk melayani manusia, disebut dengan jin saja. Nah, jin memang bisa dimasukkan ke dalam benda dengan tata cara dan ritual tertentu. Mbak Wira pakarnya. Kenapa? Itulah kenapa Padepokan Zakat itu menjadi rajanya azimat. Karena memang basic azimat Mbak Wira itu berdasarkan khodam, tuanya dari energi khodam. Oleh karenanya Mbak Wira hafal banget kalau ada energi khodam dalam suatu benda. Nah, ini untuk benda yang pertama Mbak Wira cek nggak ada energi khodamnya. Bahkan Mbak Wira mencoba mencari jin liar atau entitas apapun di dalamnya, nggak ada, nggak terdeteksi sama sekali energinya. Kemudian untuk haikal dewa juga sama, tidak terdeteksi energinya. Kemudian yang ketiga tembang liring juga sama, tidak terdeteksi ada energi entitas apapun di dalamnya. Seorang praktisi itu harus bisa membedakan mana energi jin, mana energi manusia. Kalau energi jin berarti energi khodam, kalau energi manusia berarti energi dari praktisi yang meritualkan. Itu harus paham, harus bisa menelusuri, harus bisa membedakan. Sampai sejauh itu ya Mbak Wira mengulik suatu benda bertuah. Itulah kenapa dalam 7 tahun Mbak Wira buka praktek, Mbak Wira hanya mengkhususkan daripada azimat. Ya, karena memang sejauh itu PR seorang praktisi supranatural. Jadi bukan hanya sekedar azimat bisa, penyembuhan bisa, buat haikal bisa, nangani kasus bisa. Ya nggak apa-apa sih praktisi yang kayak palu gada gitu, apa lu mau gua ada gitu. Tapi kalau Mbak Wira enggak. Mbak Wira lebih seneng mengkhususkan diri pada pembuatan azimat. Sehingga kayak Mbak Wira itu kayak sumur. Kecil, sempit tapi dalam. Jadi ilmunya itu dalam. Beda dengan kolam itu luas lebar, apa-apa tahu, tapi dangkal-dangkal. Nah ini, ya Anda harus paham bedanya mana praktisi yang seperti sumur, mana praktisi yang seperti kolam. Kalau Mbak Wira lebih suka praktisi yang seperti sumur. Kenapa? Karena ya dia cuma tahu azimat gitu doang, tapi sampai dalam. Sampai ke dalam-dalamnya itu bisa membedakan mana energi manusia, mana energi jin, mana energi alam. Oh ini ada jinnya, ini sekedar jin apa, khodam, kayak gitu tuh paham gitu loh. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, tentu Mbak Wira sadar ya bahwa ketika klien itu datang kepada Mbak Wira, tentu harapannya itu hebat. Azimatnya ada macannya, azimatnya dihuni macan putih, maung bodas gitu kan. Ya bodas kayak tapung terigu gitu kan. Atau kalau gitu isinya kodam kelas raja-raja, kodam kelas dewa-dewa kayak gitu. Harapannya pasti seperti itu. Itulah kenapa Mbak Wira sadar benar bahwa ketika klien datang itu ya Mbak Wira harus benar-benar ngecek dengan teliti. Tidak hanya dengan karakter energi Mbak Wira ngecek, Mbak Wira juga ngecek dengan metode yang lain yang namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda keadaan khodam pada suatu benda bertuah. Nah, ketika benda ini udah Mbak Wira cek nggak ada tanda-tanda visualisasi apapun
ya yang Mbah Wira tangkap dari ketiga benda ini. Jadi memang nggak ada kodamnya. Jadi mohon maaf sekali, Mbah Wira harap Anda berlapang dada, tegar, kuat, ikhlas menerima hasil terawangannya. Nah, yang terakhir yaitu sebuah metode yang paling galak ya dibanding metode-metode yang lain, karena ini bisa menyakiti kodam, bisa merusak pageran, dan memang ini digunakan untuk menarik paksa agar entitas yang bersemayam dalam satu benda bertuah itu mau keluar. Jadi ada doa-doa khusus yang memang digunakan untuk mendekatkan dimensi. Jin itu ada di dimensi energi, manusia itu ada di dimensi materi. Nah, jin itu ditarik paksa, didekatkan ya agar mereka itu mau merapat ke dunia manusia, ke dimensi materi milik manusia. Nah, ketiga benda ini Mbah Wira injek energi dengan niat seperti itu. Untuk benda yang pertama Mbah Wira injek tidak ada feedback apapun. Benda yang kedua Mbah Wira injek juga tidak ada feedback apapun. Benda yang ketiga Mbah Wira injek juga tidak ada feedback apapun. Ini dengan sangat menyesal Mbah Wira mengatakan bahwa ketiga benda ini memang kosong. Secara energi kosong, secara kodam juga kosong. Nah, kalau Anda memang ingin membuktikan omongan Mbah Wira, silakan dites, silakan dipakai. Gimana Mbah caranya ngetes? Pakai benda yang pertama selama seminggu. Ada kejadian apa? Kemudian tidak usah pakai apa-apa. Selama seminggu ada kejadian apa? Kalau antara pakai dan nggak pakai itu sama saja, nggak ada perubahan, maka berarti benda itu memang kosong. Karena kalau benda itu berkodam, ketika dipakai minimal dari energinya itu udah ada tuah. Dan itulah yang dirasakan oleh klien-klien Mbah Wira ketika menggunakan azimat yang berbasis energi. Ketika dipakai, ya memang terasa bahwa ya ada perubahan, orang lebih seneng, orang lebih sayang, orang lebih segan, orang lebih takut, orang lebih ada bahaya, lebih terhindar. Kayak gitu itu kerasa, bisa dirasakan gitu ya. Jadi kalau Anda kurang puas dengan hasil terawangan Mbah Wira, langsung tes sendiri. Bendanya ada di Anda, ada yang memiliki, ada yang punya, langsung dites. Ada bedanya nggak membawa benda ini dengan tidak membawa benda ini? Kalau ada bedanya, berarti memang benda itu masih bertuah, Mbah Wira yang nggak bisa nerawang. Tapi kalau ternyata nggak ada bedanya antara membawa dan tidak membawa, berarti memang benda itu kosong, tidak bertuah. Jelas ya? Jadi cara mengetes benda bertuah itu seperti itu, bukan kok terus tembak anti kebal, anti bacok. Gimana datangkan hujan, demitnya kelihatan mata, enggak seperti itu. Caranya ngetes itu benda bertuah bener apa enggak, yaitu dengan dirasakan perubahan pada diri. Seminggu enggak pakai, lalu seminggu dipakai. Gimana, ada beda enggak antara seminggu pakai dan seminggu enggak pakai? Kalau sama saja berarti memang tuahnya enggak ada. Tapi kalau ada tuahnya pasti kelihatan kok ada beda nyata antara sebelum didampingi kodam dan setelah didampingi kodam. Jelas ya? Oke, sekarang Mbah Wira mau menjelaskan, sebenarnya ini udah banyak, ya udah sering kali Mbah Wira jelaskan. Mbah Wira itu mau menjelaskan sebab-sebab suatu benda kehilangan kodamnya. Yang pertama yaitu beli dari reseller. Yang kedua dialih rawatkan. Ingat, beli dari reseller dan dialih rawatkan itu membuat kodam itu ya tidak berpindah. Bendanya berpindah tapi kodamnya tidak berpindah. Contoh, Mbah Wira dapat cerita langsung dari dalang. Seorang dalang dari Kalimantan mengatakan bahwa ada seorang seperti A ini beli tembang liring ke dalang tersebut untuk pengasihan, mahar seikhlasnya karena memang dalang tidak mematok harga. Sama si dalang dibuatkan tembang liring yang bagus, berkodam, tuahnya paten. Kodam dari tembang liring itu dijodohkan dengan si A. Wahai kodam dari tembang liring, patuhilah si A, bantu hajatnya si A, buat dia mudah jodoh, jangan buat malu aku, tunjukkan kemampuanmu, jangan membuat malu aku. Seperti itulah kurang lebih kalimatnya. Nah, setelah si tembang liring itu dipegang si A, dimiliki si A, ternyata sama si A dijual ke si B 25 juta loh, nggak main-main. Ya, tembang liring itu 25 juta dijual ke si B. B membawa benda itu dirasakan kok nggak ada perubahan ya. Diterawangkan ke Mbah Wira. Mbah Wira bilang, mohon maaf mas, ini kosong. Bener tembang liringnya Anda pegang, tapi kodamnya udah nggak ada. Lah sama si B dilaporkan ke dalangnya. Dalangnya nggak terima, marah, telepon ke Mbah Wira. Ya katanya, dalang, tembang liringmu diterawang sama Mbah Wira, katanya kosong. Kalimatnya seperti itu. Itu kalimat yang salah. Ya, itu kalimat yang salah. Sekali lagi Mbah Wira jelaskan, Mbah Wira tidak bilang tembang liring buatan dalang ini kosong, nggak bilang. Tapi sama si B ini tadi dibilang kayak gitu, itu udah fitnah sebenarnya. Ya, kenapa? Karena si dalang itu membuat tembang liring bener. Dan ketika Mbah Wira cek buatan dalang tersebut, tembang-tembang liringnya bener ada kodamnya. Tapi karena kodam itu sudah dijodohkan sama si A, kemudian sama si A, si tembang liring itu dijual kembali tanpa ngomong ke dalangnya.
Padahal ada perjanjian-perjanjian yang harus diucapkan, disampaikan ke Kodam ketika benda itu berpindah tangan. Nah ini enggak, sama si A diem aja, dia dijual lagi 25 juta kayak gitu. Nah si Kodam ini tetap bersama si A, walaupun bendanya udah dipegang si B. Ini loh yang sering terjadi di dunia tembang liring dan haikal dewa. Mohon maaf, Mbak Wira tidak menyalahkan dalangnya, tidak, tapi karena adanya oknum-oknum nakal, penjual-penjual atau reseller-reseller yang nggak paham bagaimana tata cara bonding, bagaimana pengikatan sumpah antara pemilik dan kodamnya, mengakibatkan ya kodam-kodam ini tidak ikut berpindah ke pembeli barunya. Itu loh ya, ini yang perlu diwaspadai. Jadi bukan berarti Mbak Wira menjelek-jelekkan dalang tertentu, enggak. Karena memang mekanismenya ini tadi. Jadi istilahnya kecacatan dalam pemakaian, mengakibatkan benda itu rusak. Ibarat ada handphone ditaruh ke Mbak Wira, Mbak coba cek handphone, oh handphone ini mati mas. Bukan berarti, oh katanya Mbak Wira pabrik Samsung mengeluarkan HP yang rusak. Enggak, Mbak Wira nggak bilang kayak gitu. Lah HP keluar dari pabriknya Samsung bagus, tapi karena kemudian ketika Anda bawa ke celup air, jatuh, akhirnya HP-nya rusak. Mbak Wira bilang HP-nya ini rusak, nggak bisa dipakai. Bukan Mbak Wira bilang pabrik Samsung nipu Anda, bukan. Jelas ya. Jadi benda itu bisa rusak dalam pemakaian. Ingat, kodam itu juga makhluk. Tembang liring, haikal dewa, batu-batu bertuah, adanya tuah dari makhluk, dari jinnya. Energi bisa habis, jin bisa luka, bisa mati. Adanya kesalahan dalam penggunaan, perjanjiannya bisa batal. Jadi tidak permanen. Makanya ketika ada orang tanya kepada Mbak Wira, Mbah, kodamnya ini paten kan, permanen kan? Loh, kok bisa permanen itu loh? Itu sama-sama makhluk, kok diminta permanen itu apa? Ya bisa. Gak ada sesuatu hal yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian itu sendiri, apalagi makhluk. Makhluk kok disuruh memberi kepastian, apa makhluk itu Tuhan? Jelas ya. Kalau makhluk itu Tuhan, jelas pasti. Tapi kalau itu sekedar makhluk ciptaan Tuhan, Anda minta pasti itu gimana? Oh, makhluk itu nggak berkuasa apa-apa, dia sifatnya hanya membantu. Tapi kalau dia disuruh berkuasa memastikan sesuatu, ya nggak bisa. Contoh, besok pasti kiamat, siapa yang bisa memastikan? Besok kamu pasti dapat rezeki, siapa yang bisa memastikan? Besok pasti hanya Geraldine naksir sama kamu terus nikah sama kamu, siapa yang bisa memastikan? Nggak ada. Nggak ada yang bisa memastikan. Semua makhluk nggak ada yang bisa memastikan. Sifatnya hanya mengusahakan, membantu kayak gitu. Buat dokter loh, Anda tanya sakit COVID ke dokter, Pak dokter apa Anda bisa menyembuhkan COVID saya? Nggak bisa. Pastikan dokter saya bisa sembuh dari COVID ini, nggak bisa. Yang mati nyatanya juga banyak. Kenapa? Karena dokter sifatnya hanya mengobati, bukan menyembuhkan, bukan memastikan Anda pasti sembuh. Ini yang harus dipahami oleh para pengguna benda bertuah. Jangan dianggap makhluk itu memberi kepastian. Jelas ya. Kita lanjut. Selain dialih rawatkan dan beli dari reseller ya, yang kedua adalah pantangannya dilanggar dan perjanjiannya perawatannya tidak dipenuhi. Mbak Wira tahu haikal dewa dan tembang liring seperti ini pasti punya perawatan dan pantangannya sendiri-sendiri. Nah, ketika pantangannya itu dilanggar, mau semenyatu apapun Anda dengan demitnya, mau menyatu kayak model apapun, mau selaras, mau menyatu, mau jadi satu, mau senada, mau apapun lah itu istilahnya, ketika pantangan dilanggar dan perawatan tidak dipenuhi, ya perjanjian itu dianggap batal. Ini penjelasan udah banyak ya, Anda bisa cek dengan judul-judul seperti perjanjian gaib ya, spesial Bali Edition, itu udah banyak Mbak Wira jelaskan betapa pentingnya perjanjian gaib antara si praktisi yang meritualkan dengan kodam yang diritual. Dan ketika perjanjian itu dilanggar, ya sudah, kodam boleh dan berhak kembali ke alamnya, tidak mendampingi Anda ya. Yang ketiga yaitu mati dalam bertugas ya. Ini juga udah banyak penjelasannya, silakan bisa Anda cek. Hal-hal yang menyebabkan benda bertuah kehilangan kodamnya, 5 penyebab kodam kodam pergi dari azimat. Udah banyak judul-judul seperti itu, Anda cek aja ya di channel Mbak Wira, udah banyak sekali. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari 3 benda dari klien nomor 4704. Sekarang Mbak Wira mau menjawab pertanyaan. Mbah ya, dari Farhan Humam. Mbah, apakah Hanuman dan Om Yang Jagat adalah satu entitas atau ras yang sama? Jawabannya tidak. Hanuman itu kera putih ya, kera putih. Itu kan berasal dari mitologi ya, sedangkan Om Yang itu apa ya, ya memang sosoknya sama-sama kera tapi bukan Hanuman. Hanuman itu Mbak Wira belum pernah ketemu
Ya terus terang aja, kalau Anda bilang Hanuman itu Mbak Wira belum pernah ketemu. Kalau Om Yang sering ketemu, ada Om Yang warnanya putih, namanya Om Yang putih. Itu juga bukan Hanuman mestinya. Yang dicerita-cerita itu kan Hanuman bisa kelihatan mata ya. Kalau Om Yang nggak bisa kelihatan mata, karena dia gaib, dia jin ya, kayak gitu. Jadi mestinya Hanuman dan Om Yang itu beda. Mbak Wira belum pernah ketemu Hanuman, jadi Mbak Wira nggak bisa cerita banyak. Tapi kalau Om Yang, Mbak Wira bisa cerita banyak. Bisa Anda cek di judul-judul berkenalan dengan Om Yang, membahas tentang Om Yang, mengupas tentang Om Yang, memahami Om Yang, itu udah banyak judul-judul seperti itu Mbak Wira buat. Atau Anda bisa ke channelnya Jalak Paningal, di situ juga Mbak Wira pernah melakukan collab ya, rekaman bareng, membahas juga tentang kodam Om Yang Jagat ya, bisa Anda dengarkan. Terima kasih, itu aja yang bisa Mbak Wira sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mbak Wira tunggu tanggapan dari Anda ya, klien nomor 4704. Terima kasih, selamat malam.